bisukun. Ada 4 hukum yang termasuk ke dalam mad ghairu mulhaq bisukun. Ini yang pertama akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, teman-teman, apa itu mad lazim harfi mukhaffaf? Baik. Jadi ini kita akan bedah satu persatu ya, teman-teman ya. Kalau ada istilah mad lazim nih, mad lazim itu artinya panjang ya, panjang 6 harokat. Harfi itu artinya adalah huruf. Jadi kalau mad lazim harfi mukhaffaf itu pasti kaitannya sama huruf ya. Mukhaffaf itu artinya adalah ringan. Oke ya teman-teman ya, ini arti dari perkatanya. Secara istilah, mad lazim harfi mukhaffaf adalah fawatih uswar. Jadi kalau ada kata-kata harfi, pasti kaitannya itu sama fawatih uswar. Kemarin kita sudah bahas bahwa fawatih uswar itu adalah pembuka surah ya, huruf-huruf pembuka surah. Nah, di sini adalah fawatih uswar yang terdiri dari 3 ejaan huruf dan tidak mengandung unsur idgham. Panjangnya dibaca 6 harokat. Hurufnya ini terkumpul dalam, itu kalau dibaca disingkat jadinya nako su asalukum. Maksudnya 3 ejaan huruf itu seperti apa? 3 ejaan di sini yang dimaksud adalah ini, huruf-huruf ini. Ini tuh memiliki 3 ejaan. Apa contohnya ini? Nun. Kemudian ini qaf. Ini 3 ejaan huruf. Qaf ada 3. 1, 2, 3. Ain. Sin, kaf, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dinamakan sebagai 3 ejaan huruf ya teman-teman ya. Nah, lanjut. Ini contoh dari hukum mad lazim harfi mukhaffaf, yaitu ada yang pertama di contoh ini, huruf mimnya. Alif lam mim, di huruf mimnya ya, pada huruf mim. Lamnya bukan. Kenapa bukan? Ini kan lam ada di sini. Ya, lam ada di sini. Tetapi untuk alif lam mim itu lamnya tidak termasuk ke dalam hukum mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi ketika kita menemukan bahwa bacaan fawatih uswar, dia itu kalau mad lazim harfi mukhaffaf tidak diidghamkan. Maksudnya tidak diidghamkan itu tidak berdengung. Jadi bacanya ngalir aja 6 harokatnya itu. Nah, contoh ini dari sebelah kiri ya, saya kasih contohnya. Ada hamim, huruf mimnya. Jadi kalau kita lihat secara fisik kelihatan juga tuh, kalau misalnya yang mad lazim harfi mukhaffaf itu ada tanda panjangnya seperti ini. Ini artinya apa ya, orang mah menyebutnya tanda alis katanya gitu, seperti alis seperti apa, iya nggak apa-apa, tapi itu namanya tanda mad ya teman-teman ya, tanda panjang 6 harokat. Tanda panjang 6 harokat. Jadi teman-teman ketika menemukan hamim dibacanya jangan hamim, enggak perlu ditekan ya, karena ini hukumnya mad lazim harfi mukhaffaf tidak mengandung unsur idgham, jadi nggak boleh dengung, biasa aja hamim. Haknya 2 harokat. Kenapa? Karena ha itu hukumnya mad harfi itu. Kemudian contoh yang kedua ada ini, qof.
Nah, itu dibacanya 6 harokat. Contoh lainnya, ini ada bacaan nun. Itu juga dibaca 6 harokat. Kemudian lanjut, ini ada ain, sin, qaf. Nah, itu termasuk hukum mad lazim harfi mukhaffaf. Semuanya ya. Nah, selanjutnya nih untuk alif lam mim mohon diperhatikan. Untuk alif lam mim yang termasuk huruf hukum mad lazim harfi mukhaffaf itu pada huruf mimnya saja. Nih, pada huruf mimnya. Lamnya bukan. Kenapa bukan? Karena nanti lamnya memiliki hukum sendiri. Kita ketika membaca alif lam mim itu kan alif lam mim. Dari mana teh taunya ini didengungkan atau tidak, ini diidghamkan atau tidak? Caranya yaitu kita pretelin satu persatu. Seperti ini cara pretelinnya. Oke, kita pretelin satu-satu ya. Jadi sebenarnya ini tuh harus dipretelin satu persatu huruf per hurufnya agar kita tahu dia itu termasuk yang mengandung unsur idgham atau bukan. Caranya seperti ini. Caranya yaitu yang pertama, yang ha mim saja ya. Kita contohkan huruf per hurufnya kita pretelin. Ha itu kan dibacanya ha seperti ini ya. Tulisannya ha, tulisannya ha. Yang mim itu kan mim. Nah, hamim, dia tidak ada unsur idgham di sini. Coba kita sekarang yang alif lam mim. Alif ini dibaca tulisannya adalah alif ya. Alif ini huruf fa. Lam itu tulisannya lam. Ini mim. Mim. Ini semoga jelas ya. Mohon maaf saya posisinya ini susah. Nah, jadi kita pretelin huruf per hurufnya. Alif, lam, mim, gitu. Nah, coba kita lihat nih, ada yang termasuk idgham tidak di sini. Nah, ternyata kalau kita lihat ini ada hukum idgham, yaitu mim ketemu mim. Tuh, mim ketemu mim. Mim ketemu mim itu kan hukumnya idgham mimi. Tuh ada kata-kata idgham. Berarti ini mengandung unsur idgham. Yang mananya? Yang lamnya. Tuh, yang lamnya. Makanya untuk alif lam mim yang huruf lamnya itu bukan hukum mad lazim harfi mukhaffaf. Oke, jadi kesimpulannya pada contoh-contoh yang sudah saya tuliskan di sini yang termasuk ke dalam hukum mad lazim harfi mukhaffaf adalah mim pada alif lam mim, kemudian ain, sin, qaf. Ini cara bacanya ain, sin, qaf. Semuanya panjang 6 harokat ya teman-teman ya. Lanjut, ini nun 6 harokat. Yang ini qaf 6 harokat. Nah, kemudian mim pada hamim. Ha-nya 2 harokat. Hamim. Nah, itu dia. Jadi hukum mad lazim harfi mukhaffaf. Oke, lanjut yang kedua yaitu ada mad layin. Apa itu mad layin? Mad layin adalah apabila ada ya sukun atau wawu sukun yang sebelum huruf ini, wawu sukun atau ya sukun ya, ada huruf yang berharokat fathah dan diwaqafkan. Oke, panjangnya dibaca 5 harokat. Contohnya apa? Ini contohnya sudah saya garis bawahi ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ada ya sukun di sini. Ini ya sukun nih.
Nah, kita tengok sebelum ya sukunnya ada huruf berharokat fathah ya, dan diwakofkan cara bacanya. Diwakofkan tuh maksudnya apa ya? Berhenti gitu, cara bacanya tuh berhenti di sini. Nah, dibacanya kan jadinya liila fi quraish. Tuh. Itu namanya hukum mad layin. Ya. Contoh yang kedua, ini sudah saya garis bawahi. Ainain, yaitu ada ya sukun. Kita bisa lihat teman-teman di sini ada ya sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah nih. Nah, diwakofkan cara bacanya, berhenti di situ. Alam naj'al lahu ainain. Tuh. Jadi nggak pendek dibacanya, bukan ainain, enggak, tapi 5 harokat. Ainain, Quraish. Nah, seperti itu 5 harokat ya. Oke, tapi beda cerita nih teman-teman ketika cara bacanya itu diwasolkan. Maksudnya lanjut, tidak berhenti di sini. Nanti jadinya hukumnya bukan mad lain, tetapi menjadi sifat lin ya. Kalau mad namanya mad lain, tetapi kalau sifat namanya sifat lin. Sama, yaitu ketika ada wawu sukun atau ya sukun sebelumnya harokat fathah tetapi tidak diwakofkan. Contoh. Ini, di sini teman-teman bisa lihat alam naj'al lahu ai. Nih, ai di sini. Semoga jelas ya. Ai. Ada ya sukun sebelumnya fathah, tapi kan kita bacanya lanjut nih, diwasolkan. Maka ini termasuk hukum sifat lin. Alam naj'al lahu ai. Ai di sini termasuk sifat lin. Contoh lainnya nih yang sifat lin ada lagi. Oke, nih teman-teman bisa lihat bainahuma. Bai di sini disebut sifat lin karena cara bacanya tuh nggak berhenti, bukan bain, nggak begitu kan, tetapi lanjut bainahuma. Nah, bai di situ disebut sifat lin. Contoh lain, au amaro. Au amaro ini disebut sifat lin karena cara bacanya lanjut gitu loh. Dan biasanya kalau sifat lin itu adanya di awal ayat atau di tengah-tengah ayat. Tetapi kalau mad lain biasanya adanya di akhir kalimah seperti ini. Itu dia ya teman-teman ya. Untuk nomor 2 itu mad lain. Mad lain. Bunyinya au ai ya, ketika ada ya sukun atau wawu sukun sebelumnya ada huruf berharokat fathah, berarti kan au atau ai. Itu dia. Lanjut untuk mad ghairu mulhaq bisukun yang ketiga, yaitu ada hukum mad arid lisukun. Yaitu mad arid lisukun yaitu apabila ada mad tabi'i. Kita sudah pernah bahas mad tabi'i ya. Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hidup dan diwakofkan. Wakofkan itu artinya adalah berhenti. Panjangnya dibaca 3 sampai 5 harokat. Contoh, wazaitun. Ini huruf ta. Wazaitun. Yang mananya teh? Nih, yang ini yang akhir. Jadi biasanya kalau mad arid li sukun itu adanya di akhir kalimah ya teman-teman ya, atau di akhir ayat seringnya mah. Wazaitun. Ini mad tabi'i. Ketika ada wawu sukun sebelumnya dhammah kan mad tabi'i. Bertemu huruf hidup. Ini huruf hidupnya yaitu nun. Dan diwakofkan. Bacanya itu berhenti di situ. Wazaitun. Nah, cara bacanya itu 3 sampai 5 harokat. Boleh itu ya 3 harokat atau dilepas lah. Wazaitun. Tuh sampai 5 harokat. 3 sampai 5 harokat. Lanjut. Wa turisin. Yang mananya? Yang ini. Tuh. Ini mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasroh,
bertemu huruf hidup yaitu na dan diwakofkan, cara bacanya berhenti. Wal turi sinin. Jadi ini bukan hukum mad wabi'i lagi, tetapi sudah melebur menjadi mad arid lis sukun karena bertemu dengan huruf hidup. Yang ini juga sama. Ini ma itu mad wabi'i ya, itu yang tanda berdiri seperti itu. Mad wabi'i, ma itu artinya ada alif sebelumnya fathah bertemu dengan huruf hidup, ini huruf hidupnya. Dan cara bacanya itu diwakofkan, berhenti. Ar-Rahman. Nah, panjang 3 sampai 5 harokat. Jadi bacanya nggak pendek, bukan Ar-Rahman, nggak gitu, tapi dilepas. Itu dia hukum mad arid lis sukun. Oke, lanjut yang keempat yaitu ada mad lazim kilmi mukhafaf. Mad lazim itu artinya adalah panjang. Artinya bacaan ini panjang ya. Kilmi itu artinya kalimah. Ingat, bukan harfi, berarti ini kaitannya bukan fawatih uswar nih, karena kilmi sih. Kilmi mukhafaf artinya ringan. Nah, pengertiannya adalah mad lazim kilmi mukhafaf yaitu apabila ada mad badal bertemu huruf sukun dalam satu kalimah. Panjangnya dibaca 6 harokat. Nah, hukum mad lazim kilmi mukhafaf ini mohon diingat-ingat, mad lazim kilmi mukhafaf dalam Al-Qur'an itu cuma ada satu contohnya dalam Al-Qur'an. Yaitu ini yang bagian ininya dibacanya al-ana wa qad kuntum bih. Yang ininya nih. Ini mad badal di awal kalimah ini. Hamzah, ini hamzah bermad di awal kalimat mad badal bertemu dengan sukun. Ini sukunnya belum dikasih. Nah, ini banyak yang salah kaprah nih cara membacanya. Banyak yang bacanya al-nya yang panjang, padahal bukan. A-nya dulu kita panjang 6 harokat, baru dia sukun ke lam. Tuh, A-nya dulu 6 harokat. Al-ana. Al-ana. Ini dia hukum mad lazim kilmi mukhafaf. Jadi ketika ada hukum yang memang di dalam Al-Qur'an contohnya itu limited, maksudnya cuma sedikit, baiknya teman-teman hafalkan saja biar ingat gitu. Oh, mad lazim kilmi mukhafaf itu cuma ada satu, yaitu al-ana. Nah, itu baru kita bedah tuh. Oh, ketika ada mad badal bertemu dengan sukun dalam satu kalimah. Ini satu kalimah namanya. Itu dia. Yang materi kita mad ghairu mulhaq bisukun kan ada 4 ya. Tadi kesimpulannya itu ada 4. Yang pertama kita bahas yaitu ada hukum mad lazim harfi mukhafaf, oke. Yang kedua ada mad lain. Yang ketiga mad arid lis sukun, dan yang terakhir ada mad lazim kilmi mukhafaf. Ya. Ini awas ketukar nih untuk yang panjang ini mad lazim kilmi. Yang nama-nama panjang ini awas ketukar. Kalau ada mad itu pasti pasangannya di sini sama lazim. Jadi nggak mungkin mad kilmi lazim, enggak. Ini teman-teman harus ketukar. Mad pasti lazim. Mad lazim. Nah, yang ini bisa ditukar. Boleh mukhafaf kilmi, boleh kilmi mukhafaf. Ya, yang pasti yang di paling depan itu mad lazim. Kalau ada mad sudah pasti nanti pasangannya lazim untuk yang pembahasan yang ini. Mad lazim baru kilmi mukhafaf atau mukhafaf kilmi. Mad lazim harfi mukhafaf atau mukhafaf harfi. Nah, itu sama aja sebenarnya, yang penting kalau mad ini lazim di sininya. Kemudian dari saya catatannya, ketika di sini namanya itu harfi, mad lazim harfi. Harfi itu kaitannya sama fawatih uswar, baik itu harfinya mukhafaf maupun harfi mutsaqal. Nanti ada di video saya selanjutnya, nanti di sini ada pengertian mad lazim harfi mutsaqal dan kilmi mutsaqal. Nanti itu pembahasannya di video selanjutnya. Kalau sekarang masih mukhafaf yang ringannya. Itu dia. Jadi kalau ada harfi kaitannya sama fawatih uswar yang alif lam mim ha mim yasin seperti itu. Tapi kalau di sini namanya kilmi berarti bukan fawatih uswar.
Kalau dia kilminya mukhaffaf, berarti ini yang contohnya cuma ada satu. Al-ana. Itu dia teman-teman. Semoga bisa difahami ya penjelasan yang telah saya jabarkan.